menggunakan gambar Harold sebagai model iklannya. Kan sarap ya. Saya kayak nggak ada model lain aja. Hai, welcome back to my channel. Aku Immanuel. Di video kali ini mari kita bahas lagi tentang serial killer. Dan kali ini bukan sembarang serial killer, karena sampai dinobatkan sebagai serial killer terproduktif di dunia dalam sejarah modern. Dan orang ini dikasih gelar juga sebagai dokter kematian dan malaikat maut. Gelo nggak tuh? Cus, kita bahas pembunuh berantai Dr. Harold Shipman. Harold Frederick Shipman lahir di Nottingham, Inggris pada tanggal 14 Januari 1946. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Harold juga, dan dia adalah seorang pengemudi truk jarak jauh. Dan ibunya bernama Vera. Di antara kedua saudaranya, Harold ini adalah anak yang paling pintar, dan Harold sangat dihormati oleh teman-teman sekolahnya karena dia merupakan atlet rugby yang hebat dan terkenal. Harold kemudian menikah dengan seorang wanita bernama Primrose May Oxtoby pada tanggal 5 November 1966. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki 4 orang anak. Kemudian Harold lulus sebagai dokter dari Leeds School of Medicine, University of Leeds pada tahun 1970. Lalu pada tahun 1974, Harold bekerja di Pontefract General Infirmary sebagai dokter umum. Namun, 1 tahun kemudian dirinya ditangkap karena ketahuan memalsukan resep petidin yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Jadi dia bikin resep yang berlebihan yang ditujukan untuk pasien panti jompo, terus dia pakai sendiri juga. Padahal mah buat dia ngobat. Akibat perbuatannya, Harold harus membayar denda sebesar 600 pound sterling. Bahkan Harold sempat hampir kehilangan lisensinya. Namun hal itu berhasil dia pertahankan, dan setelah insiden itu dia sempat menjalani rehabilitasi karena kan dia kecanduan petidin. Kemudian pada tahun 1977, dia kembali bekerja sebagai dokter umum di Donnybrook Medical Center di Hyde, Greater Manchester. Harold menekuni profesinya sebagai dokter umum hingga dirinya mendirikan kliniknya sendiri pada tahun 1993 di 21 Market Street dan menjadi seorang dokter yang dihormati. Kita akan masuk ke kejadian yang nantinya akan membuat publik Inggris tahu siapa Dr. Harold sebenarnya. Pada tahun 1998, Dr. Linda Reynolds yang bekerja di rumah sakit bedah tepat di seberang klinik milik Harold mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka kematian di kliniknya Harold. Dr. Linda ini ternyata diam-diam memperhatikan kliniknya Harold karena dia sendiri merasa aneh. Kliniknya Harold kan gak gede-gede amat. Kok bisa-bisanya dalam 3 bulan ada 16 orang pasien yang meninggal di klinik itu. Sementara rumah sakit tempat Dr. Linda bekerja jauh lebih besar dan pasien mereka jumlahnya jauh lebih banyak. Kecurigaan Dr. Linda semakin bertambah ketika diketahui bahwa kebanyakan pasien-pasien Dr. Harold meninggal dengan cara dikremasi, bukan dikubur, dan rata-rata pasien yang meninggal adalah wanita lanjut usia. Kemudian Dr. Linda menyampaikan kekhawatirannya melalui petugas koroner Manchester karena hampir semua pasien yang meninggal itu selalu pas si Dr. Harold ini ada di rumah mereka. Ya biasa kan, kalau pasien lanjut usia kadang dokternya yang datang untuk visitasi ke rumah. Lama-lama si Dr. Linda mikir, masa sih cuma kebetulan aja pas Dr. Harold visit, ujung-ujungnya para pasien itu meninggal. Kayaknya ada yang aneh deh. Kayak gitu si Dr. Linda mikirnya. Dan seringnya para pasien ini meninggal dalam keadaan duduk di kursi mereka dengan pakaian terbaik mereka. Dan setelah kematian para pasien itu, Dr. Harold secara pribadi akan menandatangani semacam surat keterangan kematian
Kalau di sana namanya formulir B untuk menyatakan penyebab kematian mereka, dan untuk formulir C pasti dan selalu akan ditandatangani oleh rekan sejawatnya Dr. Harold. Dan rekannya tidak pernah menyimpan kecurigaan terhadap Dr. Harold, sehingga Dr. Harold akan leluasa mengirimkan jasad pasiennya ke krematorium untuk dikremasi. Sempet tuh kasus aneh kematian para pasien itu diselidiki sama polisi. Tapi polisi tidak menemukan bukti bahwa Dr. Harold adalah pelaku penghabisan nyawa pasien-pasiennya. Hingga pada tanggal 24 Juni 1998, seorang mantan wali kota Hyde bernama Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dan sama seperti pasien lainnya, Dr. Harold bersama Kathleen pada saat Kathleen dinyatakan meninggal. Kemudian Dr. Harold menandatangani surat kematian Kathleen, dan di surat itu dia menulis bahwa penyebab kematian Kathleen adalah usia tua. Putri Kathleen yang bernama Angela Woodruff, yang adalah seorang pengacara, merasa curiga dengan kematian ibunya. Kemudian rekan pengacara Angela yang bernama Brian Burgess memberitahu Angela bahwa ibunya sudah membuat surat wasiat sebelum kematiannya. Dan pas dilihat, isi dari surat wasiat itu menyatakan bahwa Kathleen menyerahkan seluruh hartanya kepada Dr. Harold. Sementara si Angela sama anak-anaknya nggak dapet jatah apa-apa. Ya makin curiga lah, ada yang nggak beres nih sama dokter satu ini. Karena Angela tahu bahwa ibunya memiliki 2 unit rumah, sementara di surat wasiat itu hanya menyebutkan 1 rumah. Jadi gak mungkin kalau surat wasiat itu dibuat oleh ibunya. Disinilah Angela melaporkan hal tersebut kepada polisi, sehingga polisi membuka penyelidikan untuk kasus kematian Kathleen. Kemudian kuburan Kathleen digali dan jasadnya dikirim untuk dilakukan otopsi. Hasilnya, pada tubuh Kathleen terdapat kadar heroin yang tinggi. Kemudian polisi menyelidiki temuan itu dan menginterogasi Dr. Harold. Dr. Harold bilang, "Jadi Pak, Bu Kathleen ini adalah seorang pecandu heroin. Ada kok, saya punya rekam medisnya di database saya," katanya. "Kalau Bapak nggak percaya silahkan lihat aja." Dan ternyata rekam medis yang menyebutkan bahwa Kathleen adalah seorang pecandu heroin di entry sama si Harold pada saat si Kathleen sudah meninggal. Dia mundurin tuh tanggal di rekam medisnya. FYI, memang di tahun itu dia udah komputerisasi ya, buat ngentri rekam medis dan lain sebagainya. Di sini nih dia rada oneng nih. Namanya komputer kan secara otomatis menyimpan tanggal edit terakhir kan. Kathleen kan meninggalnya tanggal 24 Juni. Dia bikin tanggal di draft jurnal entry-nya itu 23 Juni. Biasa kalau kita ngetik kan suka ketahuan tuh, terakhir kita ngetik tanggal dan jam berapa. Ya ketahuan karena kesepnya di tanggal 24 Juni jam 10 pagi sesuai dengan apa yang dia entry di hari itu. Ya di situ polisi menemukan ketidakcocokan data, digeledahlah rumahnya, dan polisi menemukan 1 mesin tik brother yang digunakan untuk mengetik surat wasiat milik Kathleen. Kok bisa ketahuan kalau surat itu diketik pakai mesin tiknya Harold? FYI, di mesin ketiknya Harold itu ada huruf yang rusak, jadi cetakannya ngeblur gitu pas di bagian keyboard A. Jadi pas polisi mencocokkan cetakan huruf A dari keyboard milik Harold dan huruf yang ada di surat wasiat Kathleen, bentuk huruf A-nya sama persis. Jadi kayak ngeblurnya itu sama persis, patah-patahnya itu sama persis gitu loh. Dan ternyata memang diketiknya dari mesin tik punyanya Harold. Pas sudah ditangkap nih, baru nih keluarga korban lainnya pada berani speak up. Mereka sebenarnya curiga, tapi nggak berani untuk protes atau ngomong langsung ke Dr. Harold. Mengingat si Dr. Harold ini orang terpandang yang benar-benar dihormati. Diselidiki lah 15 pasien Dr. Harold yang sebelumnya meninggal. Jadi ke-15-nya sengaja disuntikan heroin dengan dosis yang mematikan. Kemudian kalau udah meninggal, Harold akan menandatangani surat kematian dan mencantumkan penyebab kematian mereka karena usia tua. Dan Harold selalu akan merekomendasikan pasiennya untuk dibawa ke krematorium. Tujuannya apa? Ya supaya nggak bisa diselidiki. Mayatnya udah jadi abu, apanya yang mau diotopsi kan? Kerak-keraknya. Kan nggak mungkin. Tapi ada beberapa keluarga yang untungnya menolak untuk dikremasi pada waktu itu. Hingga akhirnya kuburannya dibongkar satu persatu. Dan pas dicek ternyata mengandung morfin. Jadi bukan cuma tubuh mantan wali kota itu yang mengandung morfin, semuanya.
Polisi kemudian menyita sejumlah perhiasan yang totalnya mencapai 10.000 euro yang ditemukan di dalam tas di garasi rumahnya Harold. Lalu polisi mulai menyelidiki semua pasien yang pernah ditangani oleh Dr. Harold dan mereka menemukan fakta baru, yaitu di rentan waktu 1975 setelah si Harold ini menjalani rehabilitasi sampai tahun 1998, Harold sudah menghabisi 218 orang pasiennya. Baru ketahuan 218 orang. Tapi gak ada bukti yang cukup dari 218 orang itu, bahkan polisi menyebutkan harusnya lebih dari 260 orang katanya. Jadi dulu kan Harold pernah kerja sebagai dokter umum sebelum dia punya klinik kan. Pas dia masih kerja di tempat orang juga ternyata dia udah ngebunuh. Karena dia adalah satu-satunya dokter yang suka ngumumin kalau pasiennya itu meninggal katanya. Jadi kalau udah ada pengumuman, udah keluar dari mulutnya si Harold, fix pasti ada yang meninggal. Gak pakai toa juga kali pengumumannya. Anehnya gak ada orang yang curiga. Bahkan katanya seharusnya korban Harold nyampe 400 lebih. Cuma mereka gak tahu berapa pastinya yang memang dihabisi atau meninggal secara alami. Karena si Haroldnya tetap gak mau ngomong. Dia kekeh kalau dirinya gak bersalah. Namun kemudian karena yang ratusan itu entah berantah gak ketemu ya, maka Dr. Harold hanya dijatuhi 15 kali hukuman seumur hidup. Dengan ditangkapnya Dr. Harold, 6 orang sejawat Harold yang pernah menandatangani surat rekomendasi untuk kremasi, kemudian didakwa atas kelalaian mereka karena mereka sebagai dokter kurang gercep menganalisa pola kunjungan rutin Harold ke rumah-rumah pasien dan pola kematian para pasiennya. Kemudian, 2 dokter dari rumah sakit tempat Harold bekerja dulu juga didakwa karena dianggap gagal mendeteksi bahwa Harold telah sengaja memberikan dosis morfin yang sangat berlebihan kepada pasiennya sehingga para pasiennya ini meninggal dunia. Dan di tanggal 13 Januari 2004, Dr. Harold ditemukan gantung diri di dalam selnya 1 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-58. Masyarakat terutama keluarga korban kan jadinya gemas. Sebenarnya motif si Harold yang sebenarnya apa sih? Karena kan dia pas diadili kekeh nggak mau ngaku kan. Apakah ini dokter beneran psikopat atau emang dia membunuh untuk menghasilkan uang? Tapi banyak juga yang berspekulasi bahwa penyebab sebenarnya aksi kejam si Harold ini dipicu karena dulu dia pernah menyaksikan ibunya yang menderita kanker paru-paru disuntikan morfin sebagai penghilang rasa sakit. Efeknya perlahan ibunya tenang, tapi ya ujung-ujungnya ibunya tidak bisa bertahan dari kankernya. Kayaknya emang dari situ awal mulanya, bisa jadi motivasi dia buat jadi dokter mungkin supaya semua orang merasakan apa yang ibunya rasakan. Cenah ngeri ya. Setelah kematian Harold pada bulan Maret tahun 2005, Primrose, istrinya Harold, meminta kembali perhiasan yang pernah disita sebagai barang bukti kepada polisi. Kemudian polisi menulis surat kepada para keluarga korban untuk satu persatu datang dan mengidentifikasi perhiasan itu apakah benar milik kerabat mereka atau bukan. Satu-satunya perhiasan yang dikembalikan kepada keluarga pasien hanya 1 buah cincin berlian platinum dan sisa perhiasan yang tidak teridentifikasi diserahkan ke Badan Pemulihan Aset dan sebanyak 66 perhiasan dikembalikan kepada Primrose dan dia melelang 33 perhiasan yang bukan miliknya. Dan hasil lelangan itu kemudian dia sumbangkan ke Thameside Victim Support. Dan semenjak kasusnya Harold Shipman, perubahan pada prosedur standar medis di Inggris mulai dirubah. Banyak dokter yang gak mau ambil resiko untuk meresepkan obat penghilang rasa sakit dalam jumlah yang banyak. Dan formulir untuk rekomendasi kremasi juga diperbaiki. Intinya harus ada semacam pernyataan dari petugas kremasi bahwa jasad itu meninggal dengan wajar dan benar-benar tidak memerlukan otopsi. Hingga saat ini, Dr. Harold Shipman dinobatkan sebagai dokter kematian, malaikat maut dan pembunuh berantai yang paling produktif. Bahkan sepak terjangnya sampai dijadikan serial televisi Dr. Death di tahun 2002. Terus drama teater Beyond Belief Scene from the Shipman Inquiry tahun 2004. Sampai jadi inspirasi lagu berjudul What About Us yang dirilis tahun 2005 milik band The Fall. Menurut aku nih yang paling ngaco sih,
Bahkan salah satu perusahaan asuransi Did Happy di tahun 2023 menggunakan gambar Harold sebagai model iklannya. Kan sarap ya. Sedeng kayak nggak ada model lain aja. Ya itu promosi yang rada sengklek sih. Orang-orang kan ya kocar-kacir lah, siapa juga yang mau beli asuransi di mereka. Ya trauma lah, aneh-aneh. Well, itulah tadi sepak terjang pembunuh berantai paling produktif di Inggris, Dr. Harold Shipman, yang juga dijuluki dokter kematian dan malaikat maut. Sayangnya kalian gak bisa nengok ya, karena orangnya udah meninggal. Sekian dulu videonya, dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir ke channel aku dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, boleh dong share buat aku bawain di sini. Kirim ke email yang ada di deskripsi. See you on the next video. Dadah!